Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah anugerahkan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus semangat, istiqomah di dalam taat. Hidup kita senantiasa diberikan oleh Allah berkat dan juga hidayah yang semakin meningkat, dan mudah-mudahan kita semua bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, kekasih hati kita yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diberikan syafaat oleh beliau dan juga dipertemukan dengan beliau dan bisa bertetangga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sekarang namanya sudah berubah ya. Jadi Els Studio. Dulu apa namanya? Yunita ya. Iya, Yunita. Tapi intinya sama tuh. Cuma berubah namanya. Jadi gedungnya sama, cuman berubah nama ini. Alhamdulillah ya, penampilannya ya biar agak ngetren seperti zaman now ya. Tapi saya penasaran, yang Bu Yulita itu sebenarnya mana ya? Oh, saya kira yang ngecering-ngecering ternyata biasa aja orangnya, tapi dahsyat punya ini ya. Iya ya. Jadi jenengan namanya Yulita. Jadi sekarang sudah bukan diwariskan, bukan ya? Bukan ya, saya kira Els itu singkatan dari anaknya atau cucunya, enggak? Kan Aldadul. Kolaborasi ya, jadi gabungan dari nama-nama Els ya, studio ya. Alhamdulillah bisa ditempati juga untuk majelis taklim An-Nisa. Mudah-mudahan tempat ini semakin berkah, jadi tempat yang bisa menghantarkan kita semua menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga oleh Allah menjadikan lebih istiqomah, lebih mantap imannya dalam keseharian kita 24 jam. Semuanya harus ada nilai ibadah. Semuanya harus ada nilai yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita dicatat sebagai orang-orang yang lalai, orang-orang yang imannya semakin lemah, semakin drop. Jangan. Kalau kesehatan boleh drop, tapi iman jangan sampai drop. Tapi kalau bisa sehatnya juga jangan sampai ngedrop. Nah, kalau sehatnya ngedrop, biasanya nanti malah justru jadi suka marah-marah. Biasanya malah justru gak sabaran. Mudah-mudahan kita selalu sehat, anak cucu semua sehat, dan keluarga kita semuanya sehat. Yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi sakit di antara jamaah majelis taklim An-Nisa ini, mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita akan membahas tentang satu amalan yang bisa mengikis kesyirikan, bisa menghapus kesyirikan, dan amalan ini sangat dianjurkan sebelum tidur. Berarti berkaitan erat dengan adab-adab sebelum tidur. Karena di dalam adab tidur itu sebenarnya banyak sekali amalan-amalan sunnahnya, agar tidur kita itu nggak sekedar tidur, nggak sekedar ngorok, nggak sekedar apa itu ya tidur gitu aja, melepas istirahat, melepas penat, melepas capek, tapi tidur yang juga bisa bernilai ibadah, tidak kalah dengan ibadah-ibadah yang
yang lain. Enak tuh ya, mau tidur kok bisa bernilai ibadah. Kalau gitu tak tidur terus saja. Bukan berarti begitu. Karena tidur itu juga merupakan satu aktivitas, satu kesibukan. Makanya ibu-ibu kalau tidur dibangunin itu marah. Kenapa? Lagi sibuk. Lagi sibuk tidur. Ya tidur itu juga kesibukan. Makanya tidur yang berkualitas itu adalah kesibukan yang luar biasa. Nyaman sekali, enak sekali. Sama seperti seseorang ingin cari kesibukan, ya kan? Ibu juga di rumah pengen cari kesibukan. Ada yang ngepel, ada yang nyapu. Tadi mungkin dari pagi, subuh tadi kesibukannya macam-macam tadi, nggak bisa dihitung. Ada yang kesibukan jalan kaki, jalan pagi. Ada yang kesibukan masak untuk keluarga. Ada yang kesibukan nyuci piring, nyuci baju. Beres semua ngaji. Nah, karena tadi, saya harus ngaji, jadi harus beres semua. Ternyata kok tiba-tiba kepikiran, loh, orang dikunci gimana? Gak kok main lali orang dikunci ya. Terus mikir malah kepikiran ya. Nah, jadi di antara rangkaian di dalam kita tidur, yang pokok, yang sangat dianjurkan, itu diantaranya wudhu sebelum tidur. Ini sangat dianjurkan. Makanya jangan sampai muncul rasa berat wudhu sebelum tidur. Kalau bisa diupayakan, dibiasakan, diusahakan sebelum tidur punya wudhu. Ya, ini. Karena ini sebelum masuk kepada amalan pengikis kesyirikan tadi, ini pintunya. Ya, bahkan saking begitu menggiurkan keutamaannya, Nabi menjelaskan. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan, man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci. Yang dimaksud tidur dalam keadaan suci itu bukan berarti dari awal tidur sampai akhir suci terus. Nggak ada yang bisa jamin. Tidak, maksudnya sebelum tidur itu sudah bersuci. Masalah nanti di tengah perjalanan tidur, di tengah tidur, lah kok kemudian buang angin, buang gas LPG atau gas apa macam-macam. Ya, nah itu ya sudah tidak dihitung oleh Allah. Karena yang dihitung adalah usaha awal di mana dia bersuci. Kalau sudah tidur, ya sudah hilang akal sudah. Kalau sudah tidur, ya, maka di awal usaha di awal untuk bersuci, untuk berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai man bata tahiran. Barang siapa yang tidur dalam keadaan yang suci, bata fi syi'arihi malak. Ini hadiahnya dari Allah. Kata Rasulullah SAW, maka malaikat akan diutus oleh Allah bersamanya, bersama orang yang tidur tadi, di dalam pakaiannya. Ibu kalau tidur pakai pakaian kan? Iya. Nah, ya ini sunnahnya tidur tetap pakai baju. Ya, jadi sunnah tidur tetap pakai baju. Jangan membandingkan dengan kucing. Kalau kucing nggak perlu pakai baju. Kayaknya ada orang kok kucingnya dikasih baju agak lebay. Hanya untuk hiasan aja, untuk pantes-pantesan, untuk konten, untuk lucu-lucuan gitu ya. Nah ini, jadi sunnah tidur pakai baju. Nah, biasanya kalau ibu-ibu baju khusus atau sama aja baju sehari-hari? Sama aja. Ada yang bajunya khusus. Apa namanya? Kimono. Ke Jepang ini. Ya, ini baju tidur gitu aja lah. Baju tidur. Nah, ini baju tidur. Jadi kata Rasulullah, maka malaikat akan diutus bersamanya. Artinya malaikat disuruh oleh Allah di dalam pakaiannya itu. Nggak usah dicari ya. Gatel-gatel itu mana malaikat itu ya. Orang bikin gatel malaikat. Gatel itu berarti ono semute itu, jangan-jangan tadi mungkin pas ngesai biskuit atau apa ternyata lali, ternyata kemasukan semut. Nah, jangan dikira itu malaikat yang gatel, itu ono malaikat itu. Keliru ya. Falam yastaikid illa qalal malak. Dia tidak akan bangun
hingga malaikat itu berdoa. Jadi kalau dia molak balik apa bahasanya? Ya, maka malaikat itu doa serta dengan yang namanya tidur itu gak mungkin meneng ya, kadang yang molek terus, kadang molek terus. Ya, kadang yang nyampluk, ya, kadang ya tangannya kemana-mana. Maka apa? Malaikat itu mendoakan terus orang yang tidur tadi yang ditemani. Allahumma ighfir li'abdika fulan, ya Allah ampuni hamba-Mu si fulan, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan yang suci. Jadi terus didoakan oleh malaikat-malaikat tadi. Ya Allah ampuni si fulan, ampuni doanya, ampuni dosanya. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan rahmati, ditambahi doa-doa yang lain, rahmati dia. Ya, sembuhkan sakitnya, lindungi dia. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ada malaikat dipakai. Makanya ibu-ibu kalau tidur bajunya jangan sebulan lecet, gak diubah. Kesana malaikatnya. Malaikatnya mabuk ketek. Kalau bisa baju tidur pun tuh tetap fresh. Sebagaimana jenengan kalau pas pengajian ini fresh. Nah, baju tidur itu juga gitu. Kalau perlu siapkan hari pertama. Ini baju tidur hari kedua. Ya, kenapa? Di samping juga secara ilmiah, kalau baju itu sudah bercampur dengan keringat, sudah dipakai ini itu segala macam, maka ada kuman, bakteri yang tidak baik, kuman-kuman. Otomatis kalau kemudian kita tidur, ya, bakteri itu bisa ngerayangi jadinya. Jadi jangan bayangkan itu ya. Ya cuman gerayanginya itu ya, namanya bakteri itu kecil, lebih kecil dari semut, sehingga sekalipun digerayangi oleh yang namanya bakteri kuman tadi itu nggak terus. Makanya tangan yang kemudian habis mungkin dia megang apa segala macam tanah dan sebagainya, itu jangan dikira nggak ada kuman, ada kuman. Oh enggak, kosong Ustaz, gremet-gremet. Ya, memang bukan sebesar semut, lebih kecil daripada semut. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, yaitu sebutan virus. Makanya dulu waktu awal-awal COVID, kok cuci tangan ya, pakai hand sanitizer terus ya, cuci tangan dan seterusnya. Karena apa? Karena saking takutnya ada virus tuh. Masya Allah. Ini pintu daripada sunnah yang nantinya diamalkan untuk mengikis kesyirikan. Nah, karenanya ini yang umum. Kalau kemudian kita tidur dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang punya wudu, maka malaikat diutus oleh Allah untuk menjaga kita. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu sudah terbiasa? Alhamdulillah. Ya, sudah terbiasa ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah terbiasa enteng. Tapi kalau nggak terbiasa, wah berat. Karena ada yang ngeluh ke saya, Ustaz, saya itu kalau mau tidur kok wudu, itu air, itu bawaannya mau pipis lagi. Akhirnya kebelet pipis beneran. Kalau udah pipis wudu lagi, kebelet lagi. Koyok nggak habis-habis rasanya. Ya makanya nanti pakai siasat. Kalau mau tidur udah malam tuh minum yang sifatnya air gitu ya, minuman air atau buah-buah yang kandungan banyak airnya dikurangi. Tapi kalau pas pagi, siang perbanyak air. Karena dalam kondisi yang nggak repot, kalaupun buang air nggak masalah. Tapi kalau malam, nah ini kan dari sore atau mungkin sudah maghrib minumnya banyak, terus makan buah-buah yang kandungan airnya banyak misalnya, akhirnya ya ketika jam-jam 9 kebelet terus. Jadi bukan masalah nyentuh air sebenarnya, tapi dari faktor minuman atau makan. Karena kadang-kadang kondisi santai ya selepas maghrib itu biasanya memicu seseorang pengen minum terus. Padahal harusnya kondisi seperti ini yang harus banyak minum. Siang banyak minum, pagi makanya habis subuh banyak minum. Ya, jadi kewalik-kewalik ya kita ini ya. Tapi kadang nyalahkan wudunya, ada hubungannya gitu ya. Jadi kalaupun kemudian pemicu memang bisa karena dingin ya, yang harusnya nggak keluar jadi keluar, nggak apa-apa. Jadi disyukuri. Jadi kalau kita oleh Allah dilancarkan buang air baik besar maupun kecil, itu harus bersyukur dalam hati. Jangan sampai kemudian malah gerutu, ini pipis. Jangan, nggak bisa pipis repot ya, nggak bisa buang air repot.
Makanya ada orang yang nggak bisa buang air besar kecuali seminggu sekali. Tempoh hari itu ada orang yang dia kena cancer, ya. Terus sebelumnya memang buang air besarnya bermasalah. Jadi buang air besarnya 3 hari sekali, 5 hari sekali. Dan itu dipandang normal. Maksudnya beliau menganggapnya itu, ya memang saya kayak gini. Bukan dianggap itu sebagai masalah. Padahal sebenarnya itu masalah. Dalam jangka panjang, jangka menengah itu masalah. Sehingga harus segera diatasi, harus segera dilancarkan. Kenapa kok gak lancar? Berarti ada sesuatu ini. Mungkin usus-usus besarnya ada kerak-kerak yang menyebabkan gak lancar tuh buang air besarnya. Jadi harus curiga, harus cari solusi. Misalnya dengan memperbanyak makanan, buah-buahan yang sayur-sayuran yang banyak serat. Ya, misalnya pepaya, buah naga, apalagi yang banyak seratnya. Jangan bilang nanti sabut kelapa ya. Mosok makan sabut kelapa. Sama lagi pir ya, apel, ya jeruk, yang banyak seratnya. Kalaupun apa itu namanya, salak itu sama kulit arinya itu jangan dikoncek-koncek, jangan diresik-resikin biar kulit arinya itu juga. Pisang juga, tapi jangan banyak-banyak. Kalau pisang kalau terlalu banyak juga dia jadi menghambat. Ya, pisang itu 1 atau 2 saja. Ya, kalau terlalu banyak juga ternyata dia malah bikin diare pisang. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sudah buang airnya lancar, insya Allah yang harusnya memang keluar aman. Ya maka disyukuri. Kalau jenengan lancar tiap hari buang air, nah itulah berarti penyakit-penyakitnya dibuang, namanya detox, didetox otomatis oleh badan kita. Tapi kalau buang air besarnya, buang air kecilnya bermasalah, sehari belas gak buang air kecil, padahal minum tetap, siap-siap. Ini sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan gak masalah, tapi lama-lama akan bermasalah. Nah berarti gak lancar. Apa yang gak lancar itu bikin masalah. Ya, apa-apa yang nggak lancar bikin masalah. Nah, itu ya nggak lancar. Makanya harus lancar. Apa-apa harus lancar. Di utang nyaur utang kudu lancar. Kalau enggak, bisa dibredel rumah itu. Apalagi urusan sama bank. Ya, punya utang ke bank, lah kok bayarnya nggak lancar, jadi bangi. Nah, ya wis tunggu. Nah, akhirnya moro-moro diparani kalau petugas, Bu, ini mohon maaf sudah muncul surat nih bahwa rumah ibu disita. Wah, disita. Tak boleh, ora oleh, harus disita kok. Salah lah gitu ya. Jadi banyak orang yang mengentengkan urusan yang nggak lancar gitu. Ya, akhirnya malah jadi perkara. Kecuali kalau utang sama person-person. Ya habis itu ngilang ya. Itu dia. Tapi di hadapan Allah nggak bisa ngilang ya. Tetap menjadi pertanggungjawaban. Nah, baik, kembali lagi. Jadi kalau sudah bersuci, sudah wudu, maka sudah terbuka pintu ibadah untuk tidur. Tidurnya bernilai ibadah. Tinggal melengkapi. Biasanya panjenengan apa aja amalan yang lainnya yang sudah jenengan biasa lakukan? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus kan kayak gitu. Ya, lanjutkan. Ya, itu memang termasuk salah satu sunnah. Nah, yang ingin saya tambahi adalah membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Disebutkan di dalam Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ketika Rasulullah pernah pesan kepada seorang sahabat Naufal Al-Ashja'i radhiyallahu an bahwa dikatakan Iqra inda manamika, bacalah inda manamika ketika engkau akan tidur. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Surah apa? Surah Al-Kafirun. Jadi disuruh baca surah Al-Kafirun. Ya, thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah selesai menamatkannya itu. Jadi setelah baca selesai, lalu silakanlah tidur. Fa innaha bara'atum minasyirki. Maka sesungguhnya surah Al-Kafirun yang kamu baca, yang sekaligus difahami, yang sekaligus dimengerti maknanya,
Yang dimaksud baca itu kalau bisa pahami maknanya, ngerti maksudnya, tahu kandungannya. Syukur ngerti penjelasannya. Jadi dia baca plus ngerti, nggak sekedar baca, tapi ngerti kandungannya, ngerti maknanya. Fa innaha bara'atun minasyirki, sesungguhnya dia telah melakukan pelepasan diri dari kesyirikan. Nah, ini yang jarang. Ya, maka kalau sudah tahu seperti ini ilmunya, amalkan. Sebelum tidur tambahi dari yang sudah biasa diamalkan sebelum tidur, mulai dari wudhunya, mulai dari baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mungkin ada juga yang sudah menambahi dengan surat Al-Mulk, maka tambahi dengan surah Al-Kafirun supaya terlepas kita, terbebas kita, terkikis kita dari kesyirikan. Kalau nggak bangun lagi alias mati, maka dilepaskan dari kesyirikan. Alhamdulillah, insya Allah menjadi sarana husnul khotimah. Kalau masih bangun lagi, fresh, terlepas dari kesyirikan. Gitu ya, masya Allah. Berat apa tidak mengamalkan surat Al-Kafirun? Coba kita baca surat Al-Kafirun itu, kalau kita baca sekali saja, ya kira-kira berapa detik? Ya, bacanya harus pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet. Qul ya ayyuhal kafirun, cepet sampai keselak. Ya, bacanya yang alon-alon aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Berapa menit kira-kira? Sampai 10 menit? Udah sampai toh? Itu kalau bacanya kayak saya tadi alon-alon tuh padahal nggak nyampe 10 menit. Ya. Kalau mungkin jenengan malah lebih cepat bacanya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Terus ngantuk jangan. Serak mati. Ya ini garai keselak ini. Keselak maca Quran malah keselak ya. Nah, jadi sing alon-alon ya. Nah, jadi pelan. Nah, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la lakum dinukum waliyadin. Dibaca sekali boleh, 3 kali nggak apa-apa, masih bonus ya. Baca sekali nggak apa, minimal sekali. Nah itu loh terus Kanjeng Nabi tadi dalam kitab Al-Adhkar, kalau ingin ngecek itu dikikis kesyirikan, masya Allah ya. Jadi kesyirikannya dibersihkan oleh Allah SWT selama membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Tapi juga ada titik tekannya apa? Ngerti maksudnya, tahu kandungannya, ngerti isinya itu apa. Jangan sampai kemudian surah Qul ya ayyuhal kafirun artinya apa? Opo yo, aduh kurang ngerti ya.
Nggak ada upaya untuk buka-buka tahu artinya apa, nggak ada upaya untuk ngerti isinya apa, maksudnya apa. Gitu ya, jangan dijadikan seperti mantra, nggak ngerti maksudnya. Ya, jadi harus dijadikan sebagai sarana bacaan, doa, dan zikir. Jadi kalau doa itu tahu maknanya. Nah ini ya, jadi tahu maknanya. Penting sekali itu.